Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gladys Nurinayah Putri Suhayat, NIM 2101580, kelas DKVC Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS Semiotika. Judul artikel jurnal yaitu Analisis Puisi Aku Benci Kesepian, karya Khairul Trian, kajian semiotika Ferdinand de Saussure. Pertama, kita ke abstrak terlebih dahulu. Artikel ini membahas kajian semiotika pada puisi Aku Benci Kesepian, karya Khairul Trian. Kenapa puisi? Karena puisi mengandung beberapa tanda seperti makna yang bisa diterjemahkan sendiri oleh pembacanya, baik berupa kebahasaan maupun penafsiran ulang. Nah, dalam menerjemahkannya dan mengkaji tanda tersebut dibutuhkan semiotika. Jadi nanti kita bakal membahas aspek tanda dan penanda dari seluruh sajak puisi tersebut menggunakan teori dari Ferdinand de Saussure. Lanjut ke pendahuluan, di sini bakal dijelasin latar belakang kenapa harus puisi dan apa puisinya, lalu apa hubungannya semiotika dengan puisi ini, lalu sebagainya. Jadi sesuai tugasnya ya, kita mencari sebuah karya. Nah, kalau poster desain gitu mungkin sudah biasa. Jadi saya pengen yang beda dan relate sama saya gitu biar lebih semangat ngerjainnya. Terpilihlah puisi. Puisi yang lumayan sedih, judulnya aja Aku Benci Kesepian gitu. Tapi sebelum ke puisinya, kita harus tahu dulu nih teorinya. Karya sastra itu sebuah ungkapan kehidupan. Ya, ungkapan yang memakai bahasa untuk mengkomunikasikannya, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Dan dalam bahasa ini ya sudah pasti banyak makna atau penafsiran, terutama dalam komunikasi, baik yang memberi dan menerima bahasa pasti punya penafsirannya sendiri. Nah, dalam karya sastra ini bahasanya tentu beda, lebih ke kehidupan, dramatis gitu, dalam bentuk fiksi, contohnya seperti masalah hidup. Dan uniknya, karya sastra ini tuh sebenarnya belum menjadi objek yang estetik bila belum diberi arti oleh pembacanya. Setiap sudut pandang orang yang melihat pasti hasilnya juga akan berbeda-beda, dan dalam menafsirkannya butuh konvensi antara sistem tanda yang ada pada karya sastra tersebut dengan kita sebagai pembaca. Nah, salah satu karya sastra yang udah gak asing bagi kita yaitu puisi. Kata-kata indah berbentuk bait yang selalu kita cari untuk apapun gitu. Kalau kita lagi nyari motivasi atau caption buat story gitu ya, indah dan penuh makna. Seperti yang sudah disinggung tadi ya, kalau puisi ini tuh butuh dan punya konvensi atau keterikatan dengan pembacanya melalui kosakata, gaya bahasa, atau bahasa kiasannya. Dan yang pastinya itu mempunyai arti dan makna. Tidak ada kaidah bahasa untuk puisi, yang penting kata-kata dalam puisi itu memiliki makna baru untuk diterjemahkan oleh pembaca. Dan dalam menerjemahkan itu, kita bisa memakai teori semiotika. Dalam semiotika, kita bisa mengkaji penanda dan petanda sebuah puisi yang ditelaah dari tataran bahasa atau maknanya. Makna dari setiap pembaca tercipta dari pengimajian pada puisi berbeda-beda ya, tergantung sudut pandang kita. Seperti saat ini saya sedang mengkaji puisi ini itu dengan sudut pandang saya sendiri, bahkan pengalaman pribadi juga gitu. Saya sendiri bukan tipe penikmat puisi banget, tapi ada waktu saya iseng nyari musikalisasi puisi di YouTube dengan kalimat yang relate dengan saya, yaitu kesepian. Muncullah puisi dari Khairul Trian ini di akun YouTube-nya, yaitu catatan Khairul Trian. Sebelum ke puisinya, kita kenalan dulu yuk sama Khairul Trian. Khairul Trian merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu Universitas Islam Negeri di Lampung. Khairul Trian memulai hobi menulisnya karena keinginan mengungkapkan rasa gelisah. Khairul Trian lahir 26 September 1998 di Lampung, Kaliandia. Khairul juga menjalani aktivitas sebagai content creator dengan membuat naskah film pendek. Khairul Trian juga menulis dan merilis buku pertamanya yang berjudul Dari Aku Yang Menyerah dan menjadi bestseller. Karya-karya sajak dari Khairul Trian dapat kita lihat ya di akun sosial medianya Khairul Trian. Dengan semua sajaknya, Khairul Trian tuh banyak menggait perhatian dari khalayak karena dirasa relate dengan semua sajak dan banyak diambil dari keresahan hidup.
Dan puisi Aku Benci Kesepian ini mengisahkan kehidupan seseorang yang beranjak dewasa dengan kesepian yang dilaluinya, banyaknya kehilangan, kebingungan, kesedihan yang dialami oleh diri sendiri, dengan berharap akan ada cahaya yang abadi menemani kemalangan ini. Puisi Aku Benci Kesepian ini cocok dibedah menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure karena banyak kata-kata yang kita bisa maknai dengan yang lain dengan perspektif saya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan memahami fenomena, cara deskripsi kata-kata dan bahasa. Dengan teknik analisis semiotika Ferdinand de Saussure, bagi Saussure itu bahasa itu sistem fundamental yang digunakan oleh manusia. Tanda dari Saussure digabungkan antara signifier dan signified. Jadi metode ini akan mendeskripsikan tanda-tanda yang ada di balik bait sajak puisi Aku Benci Kesepian. Kita bisa memahami kondisi atau konteks tentang apa yang terjadi atau apa yang dimaksud dari kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Sebelum ke analisisnya, kita bisa pahami dulu sama-sama mengenai teori dari Ferdinand de Saussure agar lebih jelas dan mudah dipahami. De Saussure adalah seorang ahli bahasa yang terkenal dengan teori strukturalisme bahasa. Menurutnya, tiap bahasa itu memiliki struktur yang baku, rapi, dan solid. Ada aturan yang mengikat untuk setiap tindak bahasa. Maka lahirlah morfologi, gramatika, sintaksis, dan seterusnya. Jadi, menurut Saussure itu, dalam bahasa itu ada sistem tanda yang mengikat gitu. Lalu salah satu konsep semiotika menurut Saussure itu ada signifier petanda dan signified petanda. Signifier adalah sesuatu yang diserap oleh indera dan pikiran. Jadi apa yang benar-benar kita langsung lihat gitu ya fisiknya. Sedangkan signified adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, atau nilai-nilai yang tergantung di baliknya. Jadi lebih apa yang kita imajinasiin konsepnya gitu ya. Relasi antara penanda dan petanda ini tuh dibangun berdasarkan konvensi. Konvensi inilah yang menghasilkan signifikasi. Signifikasi itu mempelajari relasi antara tanda dengan suatu konvensi atau keterikatan lah ya antara entah itu kesepakatan sosial atau apa tergantung kitanya. Signifikasi terkadang memiliki alasan rasional, tapi terkadang juga tidak. Tapi ada atau tidaknya rasionalitas di balik penggunaan tanda itu tidaklah penting. Apalagi kita dapat memahami bahwa sebagian besar sistem tanda itu bersifat arbitrair atau semau kita gitu ya. Seperti contohnya istilah yang telah dibuat oleh masyarakat. Sama halnya dengan kajian semiotika signifikasi puisi Aku Benci Kesepian, karya Khairul Trian ini, penulis akan mengkaji dengan latar belakang konvensi yang saya rasakan gitu. Kita langsung lanjut ke analisis puisinya. Aku gak suka keramaian, tapi aku juga benci kesepian. Setidaknya aku butuh satu orang untuk bisa mengerti sama isi kepala yang gak pernah mau diam ini. Aku benci kesepian. Lebih-lebih ketika aku harus melewati hari yang tanpa arah. Kaki sudah lelah melangkah, tapi tetap saja tujuannya gak ada. Signifiednya, pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk berkelompok, bukan sebagai makhluk individual. Jadi, kalau kita merasa tidak nyaman saat kesepian itu ya wajar. Setidaknya butuh satu orang untuk menemani dan mengerti dengan diri kita sendiri. Kesepian membuat kita merasa hilang arah dan tidak tahu mau kemana. Tidak ada tujuan sehingga merasa lelah sendiri. Aku benci kehilangan. Kini hilang membuat aku sendirian. Semua orang pergi dengan membawa ceritanya masing-masing. Sedang aku masih di sini. Menikmati lara dari orang-orang lancang yang datang sembarangan. Kali ini aku benar-benar tengah kesepian. Aku memandangi hari yang terus berjalan dan berputar tanpa poros. Melihatnya perlahan luruh dan runtuh ke dalam belahan bumi paling sedih. Signifiednya,
Ditinggalkan sendirian adalah salah satu bentuk kehilangan yang cukup menyakitkan. Seseorang akan datang dan pergi dalam hidup kita, mendatangkan cerita dan meninggalkan kenangan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kehilangan membuat tiap momen terasa begitu hampa, sedih, dan sepi sekali, seolah-olah kita benar-benar sendirian di dunia ini. Di sini banyak mimpi yang harus menjadi nyata. Tapi aku gak punya siapa-siapa buat berbagi ketika satu persatu mimpiku perlahan runtuh. Aku menyedihkan. Bak manusia paling malang di muka bumi. Tinggal sisa diri sendiri yang jiwanya hampir ikutan pergi. Dan raganya pun tengah pengap dituntut untuk mandiri. Semua berlalu. Diriku juga. Semuanya hilang. Mungkin aku juga. Signifiednya, setiap manusia pasti mempunyai mimpi dalam hidupnya. Mimpi ini juga bisa menjadi harapan untuk melanjutkan hidup. Namun saat kita merasa sendirian, kita tidak mempunyai motivasi untuk meraih mimpi-mimpi sehingga tak ada lagi harapan untuk hidup. Pasrah akan kehidupan dan hanya bisa mengandalkan diri sendiri, menunggu waktu berakhir dan menghilang di dunia ini. Aku sering egois mengesampingkan mauku demi maunya mereka. Hanya demi semua orang mau bertahan tetap ada di sampingku. Nyatanya kini semua hilang. Dan aku bingung. Signifiednya, kita seringkali tidak memikirkan diri sendiri atau jahat terhadap diri sendiri hanya karena takut ditinggalkan sendirian, rela mengorbankan kebahagiaan diri sendiri demi orang lain, karena sebenarnya yang kita lakukan untuk orang lain itu adalah hal yang ingin kita dapatkan juga. Namun tetap saja, nyatanya hanya kita yang peduli, orang lain menghilang, bahkan tidak berarti apa-apa untuk mereka. Dewasa kini arahnya harus kemana ya? Apakah ada dewasa yang menyenangkan? Seperti dulu waktu usiaku 10 tahun dan tengah gemar bermain air hujan di depan rumah. Dengan riuh dan ramainya pertemanan, juga tanpa beban yang harus aku selesaikan seperti kali ini. Signifiednya, tumbuh dewasa itu tidak semenyenangkan yang kita bayangkan waktu kecil. Menjadi dewasa, banyak tuntutan, harus bijaksana, banyak beban dan dipaksa kuat dengan keadaan sendiri. Berbeda saat kecil, suasana yang menyenangkan bersama teman-teman dan belum banyak tuntutan bebannya. Kali ini berat. Sungguh, ini berat. Aku sendirian. Sedang masalahku keramaian. Ini terlalu ramai. Terlalu rumit. Redam. Temaram. Signifiednya, masalah yang kita pikul sendirian pasti akan terasa lebih berat sekali, membuat kita ingin menyerah karena terlalu rumit. Temaram artinya gelap, seolah-olah tidak ada lagi cahaya harapan untuk hidup. Mimpi mana lagi yang bisa jadi nyata sekarang ini? Tidakkah sudah ku kejar sejauh mungkin kalaupun itu akan menjadi nyata? Tidakkah akan kuupayakan sampai mati kalaupun itu akan menjadi milikku? Nyatanya, kini aku miliki hanya diri sendiri, yang batang lehernya sudah hampir penat untuk jadi tumpuan. Kini ia sering sekali mengeluh banyak yang ngilu. Signifiednya, ketika susah payah mengejar mimpi sendirian, perasaan pesimis atau pikiran negatif selalu menyertai dan kita akan merasa gagal sendirian. Diri sendiri menjadi tumpuan untuk orang lain, banyak beban yang harus kita tumpu sendirian. Seringkali mengeluh karena kesakitan, ya karena lelah fisik dan batin. Sebab dewasa menjadikan yang terang memudar cahayanya. Seperti itu hidup sekarang. Hanya punya sedikit cahaya redup.
yang tinggal menunggu waktunya saja untuk padam. Susah payah aku menjaganya, sedang manusia seenaknya mematikannya. Signifiednya cahaya di sini berarti yaitu harapan. Proses dewasa yang menyakitkan membuat dikit demi sedikit hilangnya harapan hidup atau cahayanya redup. Pasrah untuk menunggu harapan hidup benar-benar hilang. Kehadiran orang lain juga hanya membuat harapan kita semakin redup, bahkan mematikan harapan hidup kita. Kini aku hilang. Hilangnya kali ini tidak main-main. Seperti lilin yang selesai jadi penerang, dan gelap sepertinya akan abadi dalam kemalangan. Signifiednya, semua manusia punya titik tercapainya. Harapan hidup bisa benar-benar hilang. Tidak ada lagi hasrat untuk hidup. Merasa semua tugasnya cukup sampai di sini. Sisanya mungkin melanjutkan hidup tanpa perasaan menggebu-gebu seperti dahulu, dengan kesedihan dan Sungguh, aku kesepian. kemalangan. Signifiednya, merasa benar-benar sendirian dan sepi. Analisis puisi Aku Benci Kesepian karya Chairil Trian ini menggunakan analisis teori Ferdinand de Saussure dan akhirnya dapat disimpulkan bahwa pesan atau maknanya itu seseorang yang membenci kesepian dan kesendirian dalam melewati proses kedewasaannya yang hanya bisa mengandalkan diri sendiri hingga pada akhirnya ada titik capek dan sudah tak ada lagi harapan hidup. Puisi ini dapat dibaca sebagai sebuah penanda tentang realita yang ada dalam kehidupan yang sepi dan menyakitkan, digambarkan dengan kata-kata yang sederhana namun menyelekit. Penelitian ini mengajarkan kita untuk mengingatkan kepada pembaca untuk dapat lebih memahami makna puisi Aku Benci Kesepian ini, yang mungkin relate dengan pembaca sehingga tidak merasa kesepian dan sendirian lagi, karena di sini kita pasti juga merasakan hal yang sama seperti tersebut.